Mungkin cerita sedikit lah tentang ibu kemarin, sebagian teman-teman mungkin udah tahu. Ibu kan 11 hari di ICU. Kejadiannya serangan jantung henti nafas kan, ICU dalam keadaan koma. Dan pertanyaan bodohku yang selalu aku tanya sama dokter, sampai kapan di ICU, sampai kapan di ICU gitu. Karena dokter juga nggak tahu sampai kapan di ICU. Jadi dokter cuman bilang peralatan kita sudah yang tercanggih dan terbaik. Kita juga sudah berusaha maksimal. Kasus ibu kamu susah, sangat berat katanya gitu. Tapi kamu punya Ka'bah di depan situ, karena rumah sakitnya berdepannya dengan Masjidil Haram. Kamu punya Ka'bah, kamu bisa datang ke sana tiap hari gitu. Sebenarnya aku udah ngerti sih perkataan itu, cuman pengen dapet kata-kata yang lebih enak aja didengar. Jadi nanya sama Cindy kan dokter kan, ini artinya apa dek gitu. Kata Cindy, udah Mbak Oki, semua orang udah ikhlas, aku udah ikhlas, Richie sudah ikhlas, semua keluarga udah ikhlas. Cuman memang aku yang saat itu masih agak berat gitu. Jadi ya memang kerjaannya adalah setiap hari ke Ka'bah jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Kerjaannya tawaf, terus doa sama Allah, tapi kayak nikmat gitu. Maksudnya di satu sisi sedih, tapi di satu sisi kok nikmat ya, berdoa di depan Ka'bah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Ka'bah. Dan yang aku rasain banyak orang-orang yang sayang, karena ketika mereka ketemu aku depan Ka'bah, mereka bilang, orang-orang jemaah haji Indonesia, Boki kita dengar kabar ibunya, semoga cepat sehat ya. Dan itu jadi yang buat aku tambah semangat dan yakin insya Allah ibu mudah-mudahan sehat karena dapat doa dari banyak orang. Jadi nikmat di sepertiga malam terakhir, di tempat terbaik, di waktu terbaik, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang doanya minta agar ibu disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya singkatnya, setelah datang-datangan ibu kamu harus dioperasi, dilobangi lehernya, tracheostomi dan sebagainya. Mungkin ada 3 hal. Pertama, ajaib sembuh tiba-tiba. Kedua, nggak bertahan. Ketiga, ya mungkin berbulan-bulan lamanya dengan keadaan yang sulit seperti ini. Jadi kita udah cari tempat tinggal kemana-mana, udah cari sekolah buat Mariam juga, udah kepikiran akan tinggal di Mekah. Memang nggak mungkin kan ninggalin ibu di ICU. Ya udah, intinya semuanya serba tiba-tiba hari ke-10 lepas ventilator, hari ke-11 boleh pulang ke hotel, dan semua dokter mengatakan ibu kamu pejuang banget katanya, dan kamu harus sujud syukur saat ini di ruang ICU ini, berterima kasih kepada Allah karena Allah kasih banyak keajaiban untuk ibu kamu katanya, yang mana ini kasus yang berat dan gak semua orang bisa bertahan dengan kondisi yang kayak gini. Jadi kayaknya kok Allah cepat banget ya gitu, cepat banget gitu, dalam 11 hari yang penuh air mata itu kok cepat banget Allah merubah keadaan seseorang. Banyaklah kejadian sampai akhirnya aku juga minta doa lagi sama Allah, ya Allah gimana caranya ngurus orang sakit dari ICU, nggak ada dokter, nggak ada suster, nggak ada siapa-siapanya, gimana caranya di kamar ngurusin orang sakit. Allah kasih kemudahan, Allah kasih ada dokter yang baik hati, Masya Allah, nggak mau dibayar, nggak mau dikasih hadiah untuk visit, ngajarin aku gimana caranya untuk ngecek gulanya ibu dan berbagai macam obat-obatan. Ada orang baik ngasih makanan bubur setiap harinya, yang mana ibu nggak bisa makan sembarangan. Terus kami harus pulang ke Indonesia, berdoa lagi sama Allah, karena orang yang dari ICU pulang ke Indonesia dengan perjalanan berbelas-belas jam transit juga nggak mudah. Dan waktu itu ibu harus harus di business class karena harus baring. Pada saat itu pesawat sangat penuh. Saya Oki sama Bang Rio itu dapatnya di economy class. Minta lagi sama Allah jam 2 pagi bangun sampai jam 6 tawaf lagi, ya Allah mudahkan, khusus doanya mudahkan perjalanan pulang ke Indonesia. Tiba-tiba Allah kasih ada 3 business class. Bisa, karena kenapa? Ibu kan sehari 8 kali ganti pampers. Dikit-dikit oke. Jadi kalau aku di ekonomi gimana bisa bolak-balik ngerawat ibu gitu. Jadi Allah kabulin lagi. Akhirnya bisa pulang dengan mudah, alhamdulillah. Sampai di Jakarta masuk ICU. Dokter katakan kemungkinan pakai ring nih karena ada penyakit jantung. Doa lagi sama Allah, jangan ya Allah. Dan kata Allah nggak jadi. Jadi kayaknya doa-doa ini banyak dikabulkan oleh Allah. Jadi tadi aku bilang sama Siran, kayaknya kok nggak tahu diri banget ya kalau terlalu banyak Allah bantu kita, Allah kasih kebaikannya sama kita, terus kita nggak bangun sholat malam, nggak tahu diri banget gitu. Jadi hambanya Allah gitu. Padahal Rasul katakan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang minta Allah kasih, siapapun yang minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Jadi setelah kejadian itu sampai hari ini minta sama Allah untuk nggak mau ninggalin sholat malam dan takut ninggalin sholat malam gitu. Itu sih karena terlalu banyak kebaikan Allah.
Aduh, Masya Allah, Sebelumnya tabarakallah. Ki minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Oke, makasih banget loh, udah. Semoga ini pengingat untuk saya yang bodoh ini dan semua ya. Masih dikasih rezeki ngedenger ini. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Tapi itu ya, itu Masya Allah sih. Makanya tadi aku tanya, karena banyak banget yang meremehkan doa ya, Ki. Ya doa doang gitu, tapi kan ternyata jawaban Oki dan pengalaman Oki Masya Allah gitu. Iya, yang bisa menguatkan kita kan doa kan. Minta kuat sama siapa lagi? Allah yang kasih kuat, Allah yang kasih kita yakin. Udah banyak kok Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan bagimu, aku perkenankan bagimu. Jadi cerita ini sebenarnya sering diceritakan ke orang supaya yakin dengan doa dan sungguh-sungguh dengan doa itu, dan jangan terburu-buru dalam berdoa gitu. Jadi alhamdulillah hari ini Ibu sudah di rumah, udah 3 hari di rumah, tapi masih baring terus. Tapi insya Allah. Tapi ada satu hal yang mungkin aku mau ceritain. Kenapa Ki yakin pada saat semua orang, adik-adik dokter-dokter di Indonesia, adik-adik harus cepat ke Mekah, maksudnya kan takut nggak ketemu lagi gitu. Oke ikhlas. Tapi aku tuh selalu bilang masih bisa, Ibu masih bisa berjuang gitu. Jadi kadang-kadang mereka sedih ngeliat aku gitu, karena masih kekeh. Enggak, Ibu masih bisa. Oke, jangan memberatkan Ibu, kata mereka kan. Enggak, masih bisa. Kenapa aku yakin? Karena pada saat Ibu dalam kondisi koma di rumah sakit ICU itu kan waktu jenguk cuma 1 jam. Tapi aku bisa datang ke sana kapanpun aku mau, dikarenakan ketika aku ngaji, nggak ada seorang pun yang menghentikan aku ngaji. Jadi ketika aku ngaji di sebelah Ibu, petugas itu nggak akan ngusir aku untuk keluar dari ICU itu. Dan setiap kali aku ngaji, walaupun Ibu dalam keadaan koma, kan Ibu nangis, keluar air matanya. Beberapa hari di ICU, Ibu bisa membuka matanya walaupun ke atas gini. Badannya udah bengkak, kalau di ICU kan bengkak ya, diikat gitu. Terus ada satu perkataanku yang aku tanya sama Ibu, yang akhirnya aku yakin Ibu masih bisa berjuang. Perkataanku kepada Ibu adalah, Ibu kan ngafalin Quran. Ibu sekarang kayaknya udah 12 juz lah ngafalin Quran tiap hari gitu. Jadi Ibu tuh selalu bilang, ya Allah, kalau misalnya sudah dulu waktu sehat ya, kalau seandainya memang sudah waktuku kembali kepada Allah, inginnya sudah selesai dengan sempurna, dengan baik ya Allah, untuk bisa menyelesaikan ini semua gitu. Nah akhirnya perkataan itu yang aku bilang sama Ibu ketika Ibu koma, ketika Ibu udah mulai buka mata, walaupun belum bisa diajak komunikasi sekali. Aku bilang, Ibu, bukannya Ibu mau menyelesaikan hafalannya dengan lancar, dengan baik. Ibu selalu bilang, ya Allah jangan panggil aku dulu, karena ini masih perjuangannya belum selesai nih. Ibu berjuang ya, Ibu ingat kan Ibu punya keyakinan itu, punya janji itu sama Allah. Terus yang Ibu lakukan, Ibu mengangguk sekali. Nah dari situlah Ibu ngangguk. Ibu masih terus berjuang kan untuk Al-Quran, ngangguk. Nah dari situlah akhirnya yakin, pasti Ibu bisa gitu. Jadi asal ngomongin Quran, ada semangat di dirinya gitu. Jadi itu yang buat yakin. Dan kadang-kadang keyakinan kita ini orang-orang jadi sedih. Oke, kekeh banget gitu, udah ikhlas gitu. Ini udah di tempat terbaik, udah selesai haji mabrur dan segala macam. Cuman insya Allah masih bisa berjuang gitu. Masya Allah.